Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3156 3 Jalan Kuno. Putra suci Qingling dipenggal, yang mengejutkan semua orang. Namun, ketika semua orang menyadari bahwa putra suci Qingling yang dipenggal hanyalah Dharma di belakangnya, banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Lagi pula, jika orang legendaris seperti putra suci Qingling dapat dengan mudah dibunuh, Luo Xiu akan terlalu menakutkan. Untungnya, putra suci Qingling tidak datang dengan wujud aslinya, melainkan tubuh Dharma yang kurang dari 50% kekuatan wujud aslinya. Ini berarti bahwa begitu wujud asli putra suci Qingling muncul, ia akan menjadi sangat kuat. Artinya, masih ada kemungkinan besar putra suci Qingling dapat menekan Luo Xiu. Adapun Luo Xiu, dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Dia tahu sejak awal bahwa itu bukanlah wujud sebenarnya dari putra suci Qingling, jadi dia membiarkan Zhuo Jingfeng dan Yan Yuer bertarung dengannya, membiarkan mereka memahami dengan jelas kesenjangan antara mereka dan putra suci Qingling. Dengan cara ini, jika mereka bertemu dengan wujud asli putra suci Qingling di masa depan, mereka akan mengetahui di mana letak kesenjangannya dan tidak akan mengambil tindakan begitu saja dan menderita kerugian. Setelah menyerahkan tiruan segel Dewa Hijau kepada Yan Yuer, Luo Xiu mengalihkan perhatiannya ke lembah jiwa ungu. Zhuo Jingfeng memandang Luo Xiu dengan tatapan kagum. Setelah pertempuran ini, dia tidak lagi berpikir untuk mengalahkan Luo Xiu untuk membuktikan dirinya tak terkalahkan. Jika selalu ada orang di hatimu yang ingin kamu kalahkan seumur hidup, maka orang tersebut akan menjadi bayangan di hatimu. Namun jika Anda sudah menganggap orang tersebut sebagai orang yang tidak bisa dikalahkan dan tidak lagi berpikir untuk mengalahkan orang lain, maka bayangan tersebut dengan sendirinya tidak akan ada lagi. Setelah memikirkan hal ini, Zhuo Jingfeng tiba-tiba merasa tercerahkan, karena dia menyadari bahwa tidak perlu membandingkan dirinya dengan Luo Xiu. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Tubuh Dharma Putra Suci Qingling telah dipenggal. Tampaknya tidak ada yang akan mencuri ciptaan lembah Ziling dari kita. Zhuo Jingfeng berkata sambil tersenyum. Setelah melepaskan bayangan di hatinya, Luo Xiu bisa merasakan perubahan pada Zhuo Jingfeng dan tidak bisa menahan senyum. Kultivasi bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang keadaan pikiran. Kekuatan yang kuat juga membutuhkan pola pikir yang serasi untuk mengendalikannya. Mengontrol kekuatan dengan pikiran adalah jalan yang benar. Dan jika kekuatan itu mempengaruhi jiwa seseorang, maka sekuat apapun kekuatan itu, dia tidak memenuhi syarat untuk disebut orang kuat, dan hanya bisa menjadi budak kekuasaan. Luo Xiu bahkan dapat membunuh tubuh Dharma Putra Suci Qingling, dan dengan dua jenius tertinggi Zhuo Jingfeng dan Yan Yuer, siapa yang dapat bersaing dengan mereka? Para biksu dari berbagai Dao De Tian yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan memiliki wajah yang sangat jelek dan tidak berani melangkah maju. Jika ada orang kuat lain yang melompat keluar saat ini, saya khawatir mereka akan mendapat masalah besar. Ya, kecuali beberapa jenius tertinggi bergabung, mereka mungkin akan mampu bersaing dengan kombinasi seperti Luo Xiu dan yang lainnya. Tiga orang seperti ini bersama-sama sungguh tak terkalahkan. Tepat ketika semua orang berbicara dengan suara pelan. Di tempat tersembunyi di tanah penciptaan kuno, Putra Suci Qingling, yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Dharkaya telah dipenggal. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah tubuh Dharma yang dipenggal tidak lebih dari masalah sepele, tidak cukup untuk menimbulkan riak dalam pikirannya. Mampu membunuh tubuh Dharmaku dianggap sebagai sebuah keterampilan, jadi aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Saat aku keluar dari pengasingan, aku bisa menyapu semuanya. Setelah berbicara dengan tenang, Putra Suci Qingling menutup matanya lagi, dan kuali tulang yang dia sembah di tengah alisnya juga menunjukkan rune yang lebih misterius yang terkait dengan tatanan kekuatan Tao, dan terus menjadi tren. Dalam kesempurnaan. Pada saat yang sama, di dekat lembah jiwa ungu, Luo Xiu dan yang lainnya bergerak maju, tetapi jauh di belakang mereka, para biksu dari berbagai dao surga tidak berani mendekat dan hanya bisa mengikuti dari kejauhan. Orang-orang ini tidak berani melawan Luo Xiu. Mereka memperjuangkan sesuatu, tetapi mereka juga ingin memanfaatkannya dan melihat peluang dan kekayaan seperti apa yang ada di tempat budidaya ini bagi orang-orang kuat terlarang. Lembah Roh Ungu adalah sebuah lembah yang terletak di tengah-tengah gunung udara ungu. Ada garis-garis udara ungu di langit yang berkumpul dan seolah-olah berubah menjadi energi spiritual ungu, memperlihatkan segala macam fenomena aneh yang sangat supernatural. Berdiri di sini, Anda masih dapat melihat bahwa di atas puncak Gunung Qi Ungu, 9 putaran matahari berdarah dan 9 putaran matahari hitam melintasi langit, memantulkan langit, tampak beresonansi dengan 3333 rune bintang di kehampaan. Setiap bintang berisi jalan paling kuno, yang sulit dipahami oleh kami para biksu dari zaman tanpa akhir. Zhuo Jingfeng menghela nafas. Dia ambisius dan berpikir untuk menggabungkan dua jalur budidaya kuno dan tak berujung, tetapi tidak berhasil. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang cukup,
Anda tidak akan bisa mempelajari caranya. Kalaupun kita tahu cara seperti itu ada, tidak sembarang orang bisa berhasil. Dari zaman kuno hingga sekarang, selama bertahun-tahun, mereka yang dapat mengintegrasikan Taoisme dari dua era semuanya adalah makhluk berbulu burung phoenix dan makhluk berkaltrop air, jauh dari manusia biasa. Yang disebut jenius tiada taraf hanya bisa membayangkannya. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda, dan Anda tidak harus menempuh jalan yang tidak cocok untuk Anda, kata Luo Xiu. Faktanya, setelah berkultivasi hingga kondisi saat ini, Luo Xiu juga memiliki banyak wawasan di dalam hatinya. Menggabungkan Tao dan Dharma dari dua era mungkin tampak ampuh, namun jika tidak bisa benar-benar diintegrasikan dan dikuasai, maka tidak akan sekuat memurnikan satu Tao. Jika kita katakan, akhir dari kultivasi adalah semacam yang terakhir. Kemudian Luo Xiu percaya bahwa tidak peduli jenis Tao apa, apakah itu mempraktikkan metode paling kuno, mempraktikkan metode tanpa akhir, atau mengintegrasikan Tao dan metode dua era, jika akhirnya dapat mencapai akhir dan akhir, di sana tidak perlu mana yang kuat dan mana yang lemah. Seperti yang selalu diyakini Luo Xiu. Tidak ada cara yang tidak terkalahkan. Hanya ada orang-orang yang tak terkalahkan. Sambil berbicara, Luo Xiu dan 3 orang lainnya berjalan ke lembah jiwa ungu, yang juga merupakan satu-satunya jalan menuju puncak gunung udara ungu. Para biksu Dautian dari jauh mengikuti satu demi satu. Setelah berjalan menuju lembah Ziling, Anda bisa melihat jalan yang dipenuhi cahaya ungu, seperti jalan kuno yang melintasi zaman. Luo Xiu berjalan di depan, dengan Zhuo Jingfeng dan Yan Yuer mengikuti di belakangnya, dan segera berjalan ke kedalaman lembah jiwa ungu. Namun, dalam sekejap, jalan di depan tiba-tiba terpisah, dari satu jalan ungu kuno menjadi 3 jalan ungu kuno, menuju ke arah berbeda. Sepertinya kita akan berpisah di sini, kata Luo Xiu. Kalau begitu, aku akan mengambil jalan ke kiri. Zhuo Jingfeng menunjuk ke jalan kuno Ziguang di sisinya dan berkata, aku ambil yang sebelah kanan. Yan Yuer juga menentukan pilihannya. Adapun jalan kuno yang tersisa di tengah, Luo Xiu secara alami akan mengambilnya. Luo Xiu tidak keberatan dengan pengaturan ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu kemana arah jalan kuno Ziguang. Meskipun ini akan memisahkan mereka bertiga, Luo Xiu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Yan Yuer. Bagaimanapun, kekuatan Yan Yue sendiri adalah jenius terkuat. Dengan segel Dewa Hijau, bahkan jika dia bertemu dengan seorang jenius dengan level yang sama, bisa juga tak terkalahkan. Berdiri di persimpangan 3 jalan kuno berwarna ungu, Luo Xiu dan yang lainnya tidak ragu-ragu, dan langsung menginjakkan kaki di jalan kuno yang berbeda untuk terus bergerak maju. Ketika Luo Xiu dan mereka bertiga pergi, sejumlah besar biksu yang masuk juga melihat jalan kuno bercabang, jadi mereka semua membuat pilihan yang berbeda. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berjalan, tetapi Luo Xiu merasa esensi yang menembus langit dan bumi semakin kuat, dan aliran cahaya ungu melayang, seolah-olah dia berada di tempat jalan pertama kali berada. Dikandung, jika dia terus berlatih dalam lingkungan seperti itu, dia akan mampu membuat kemajuan besar setiap harinya. Memasuki negara itu dengan cepat. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit, sungguh indah. Namun, saat Luo Xiu melihat sinar cahaya ini, matanya tiba-tiba membeku dan dia merasakan aura berbahaya. Sosoknya melintas dan menghilang. Sinar cahaya menyapu tempat dia semula berdiri tanpa menimbulkan riak apapun. Namun jauh di belakang, para biksu yang mengikuti Luo Xiu tidak bereaksi, dan sinar cahaya menyapu kerumunan. Engah kepulan. Tidak ada teriakan, hanya darah yang berceceran terus-menerus. Namun, semua orang yang tersapu oleh cahaya itu hancur dan meledak. Mereka bahkan tidak sempat berteriak, dan tewas mengenaskan di tempat. Segera setelah sinar cahayanya tersapu, lusinan orang meninggal, dan masing-masing dari mereka adalah seorang guru yang tercerahkan. Lalu, apa itu? Banyak orang yang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Itu adalah cahaya yang dipadatkan oleh rune paling kuno, yang mengandung kekuatan tak terduga. Beberapa orang berseru bahwa siapapun yang memiliki kesadaran spiritual yang kuat dapat merasakannya. Energi ungu terlihat seperti seberkas cahaya, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sinar cahaya ini terbuat dari rune yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja runenya terlalu kecil dan terkondensasi menjadi satu, bersinar dengan cahaya ungu, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Hal ini membuat semua orang merasa takjub. Untungnya, sinar cahaya yang dibangun dari rune tertua belum dikendalikan oleh orang lain. Jika tidak, kelompok mereka mungkin akan mati dan tidak sedikit dari mereka yang tersisa. Luo Xiu tidak ragu-ragu. Setelah menghindari cahaya itu, dia terus bergerak maju. Orang lain yang mengikutinya dari kejauhan bahkan lebih berhati-hati. Sesaat kemudian, cahaya hitam muncul di depan. Jika Anda perhatikan lebih dekat,
Anda akan menemukan bahwa cahaya hitam ini adalah segel seukuran kepalan tangan, dengan garis-garis misterius terukir di atasnya. Garis-garis tersebut dibangun bersama dan diringkas menjadi bentuk rune. Segel harta karun cahaya hitam melayang di udara, dipenuhi dengan kekuatan dan aura yang besar dan tak terduga. Aura yang sangat kuat, itu pasti senjata ajaib yang melampaui tingkat pencerahan. Apakah itu senjata sihir suci tingkat raja yang sangat kuat? Senjata ajaib paling kuno mengandung kekuatan magis. Mungkin kita bisa mempelajari cara paling kuno darinya. Semakin banyak biksu yang datang dari belakang. Setelah melihat segel harta karun cahaya hitam melayang di udara, mata mereka menjadi sangat panas. Tapi karena Luo Xiu berdiri di sana, tidak ada orang lain yang berani bergerak. Namun, Luo Xiu hanya melirik ke arah segel harta karun cahaya hitam, dan kemudian terus bergerak maju, sepertinya tanpa minat sedikit pun. Namun sesampainya kami di sini, ada cahaya hitam berpotongan di depan kami. Mendekatinya saja sudah membuat orang merasa tubuh mereka seperti terkoyak. Luo Xiu dapat lewat dengan tenang, tetapi jika itu adalah biksu lain, mustahil bagi orang biasa yang tercerahkan untuk lewat. Beberapa orang jenius yang berbakat berhasil berjalan mendekat, tetapi wajah mereka menjadi pucat. Namun mereka yang belum cukup kuat untuk mencapai level jenius, meski dikenal juga sebagai jenius di dunia luar, mereka berteriak kesakitan begitu memasuki area di mana cahaya hitam ada di mana-mana. Sepotong cahaya hitam ini seperti alam iblis, dan hanya ahli yang tidak bisa melewatinya. Hal ini membuat sejumlah besar beku yang mengikuti di belakang terlihat sedih, karena mereka mengikuti jauh-jauh ke sini dan tidak memperoleh apa-apa. Terlalu menakutkan, tampaknya peluang di sini berada di luar jangkauan orang-orang dengan kekuatan kita. Beberapa orang yang sadar diri mulai mundur. Namun ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa jalan ungu kuno yang mereka lalui telah hilang. Yang ada hanya kekacauan di belakang mereka. Jalan sudah tidak ada lagi dan tidak ada jalan untuk kembali. Luo Xiu tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang-orang di belakangnya. Setelah melewati area yang dipenuhi cahaya hitam, Luo Xiu mendapati dirinya berjalan ke dalam hutan batu. Sepotong batu biru tiba-tiba berubah dan berubah menjadi binatang buas, yang mengeom dan menyerang secara langsung. Bang! Luo Xiu bertabrakan dengan cakar binatang buas itu dan sedikit bergoyang. Binatang buas itu terjatuh dan terbang karena pukulannya, namun tubuhnya kuat dan tidak terluka. Tingkat pencerahan puncak, Luo Xiu menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa binatang buas apapun yang dia temui di sini akan berada pada level ini. Tingkat pencerahan tertinggi adalah pencerahan tingkat ke-9. Tinggal satu langkah lagi untuk melampaui orang yang tercerahkan dan melangkah ke alam Raja Suci. Ledakan. Luo Xiu mengambil tindakan lagi. Dia baru saja mengujinya, tapi sekarang dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan senjata pencerahan terbaik hanya dengan tubuhnya. Secara alami, dia tidak takut dengan binatang buas yang berada di tingkat puncak pencerahan ini. Namun, setelah Luo Xiu membunuh binatang buas itu, dia menemukan bahwa mayat binatang buas itu telah berubah menjadi batu biru. Hanya saja terdapat rune pada batu biru tersebut, dan rune tersebut telah hancur berkeping-keping. Seni pola kuno. Luo Xiu melihat sekilas tanda rusak di batu biru, dan matanya tiba-tiba menyusut. Rupanya, batu-batu itu sendiri adalah batu. Namun karena berkah dari teknik pola kuno, ia bisa berubah menjadi binatang yang kuat. Terlebih lagi, Luo Xiu tidak dapat menandingi pencapaian Luo Xiu dalam seni pola kuno. Bagaimanapun, ia masih dalam tahap awal memahami seni pola kuno. Luo Xiu terus bergerak maju, dan beberapa batu lagi berubah menjadi binatang buas untuk menyerangnya, tapi dia membunuh mereka semua. Luo Xiu juga ingin mendapatkan pola kuno yang terukir di batu, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada cara lain selain membunuh binatang buas dan menyebabkan pola kuno terfragmentasi. Setelah berjalan entah berapa lama, Luo Xiu berhenti lagi karena dia melihat obat ajaib di hutan batu. Tanaman obat ajaib ini tingginya lebih dari 3 kaki, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Ada buah-buahan yang terkondensasi di dahan pohon, dan kacanya seperti batu giok. Meskipun Luo Xiu tidak mengetahui obat ajaib ini, dia dapat merasakan energi murni dari buah seperti giok. Luo Xiu tidak sopan dan memetik buah itu dengan santai tanpa menemui serangan apapun. Adapun segel harta karun hitam sebelumnya, Luo Xiu tidak bergerak karena dia melihat itu bukanlah senjata ajaib, tapi hanya proyeksi. Ini mengejutkan Luo Xiu. Tampaknya buah obat ajaib ini ada di sini, seperti hadiah, dan dia bisa sampai di sini selangkah demi selangkah, jadi dia mendapat hadiahnya, seperti menembus level. Selama perjalanan berikutnya, Luo Xiu juga menghadapi beberapa bahaya lain, tetapi dengan kekuatan tempurnya sendiri, dia menyelesaikan semua bahaya satu persatu tanpa menemui hambatan besar. Lagi pula, meskipun ia belum mampu menyelesaikan landasan pencerahannya sendiri,
landasan pencerahan setengah jadi pada dasarnya dapat menyapu bersih sebagian besar orang yang tercerahkan, bahkan mereka yang berada di puncak pencerahan tingkat ke-9 pun tidak. Pengecualian. Langkah ini merupakan lompatan besar bagi Luo Xiu. Jika kita mengatakan itu di waktu aslinya, meskipun para jenius yang tak tertandingi itu bukanlah lawannya, mereka tidak akan terlalu berbeda. Namun saat Luo Xiu datang ke tanah penciptaan kuno dan mulai mengambil langkah ini, setiap kali dia membangun landasan pencerahannya, kesenjangan antara mereka yang disebut jenius tak tertandingi dan dia menjadi semakin lebar. Jika seorang jenius biasa mencapai pencerahan, dengan budidayanya pada pencerahan tingkat pertama, dia setidaknya dapat bersaing dengan pencerahan tingkat kedua, dan beberapa orang luar biasa dapat bersaing dengan pencerahan tingkat ketiga. Maka seorang jenius kelas 1 setidaknya setara dengan pencerahan tingkat ketiga. Jenius tingkat atas dapat memiliki kekuatan di atas tingkat pencerahan keempat. Hanya jenius tak tertandingi yang dapat memiliki kekuatan pencerahan tingkat keenam. Dan jika seorang jenius yang tiada taraf telah berkultivasi hingga pencerahan tingkat ketujuh, maka kekuatannya sebenarnya lebih kuat daripada orang biasa di puncak pencerahan. Tetapi orang-orang seperti Luo Xiu dan putra suci Qingling terus-menerus membangun landasan Dao mereka sendiri. Begitu mereka menerobos dan melangkah ke alam pencerahan di masa depan, mereka akan mampu menyapu apa yang disebut pencerahan tingkat ketujuh atau puncak pencerahan. Bukan apa-apa. Bahkan selama mereka berlatih sedikit dan meningkatkan ranah mereka beberapa level, tidak akan menjadi masalah untuk melompati dan bersaing dengan orang kuat di ranah Sein King. Dan kesenjangan antara Tian Jiao dan Tian Jiao. Sejak saat pencerahan juga mulai terbuka. Saat Luo Xiu melewati level itu selangkah demi selangkah, dia akhirnya melihat ujung lembah roh ungu, di mana terdapat energi kekacauan ungu, dan platform batu pecah digantung. Energi kekacauan ungu disalurkan dari platform batu ini. Platform batunya tidak besar, tidak silindris, melainkan trapesium. Selain itu, di dekat platform batu, Luo Xiu melihat beberapa tulang. Tulang-tulang ini sepertinya sudah mati bertahun-tahun. Mereka seharusnya adalah biksu jenius yang datang ke sini ketika tanah penciptaan kuno dibuka di masa lalu. Meskipun Luo Xiu bisa berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke sini, dia juga tahu betul bahwa mereka yang bisa mencapai ujung lembah jiwa ungu sama sekali tidak menganggur. Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan sebuah tanda jatuh ke tangannya dengan nama dan asal terukir di atasnya. Klan Gila, Pedang Surgawi. Luo Xiu sedikit mengernyit saat melihat nama ini, karena dia pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Banyak era kekacauan yang lalu, dia dianggap sebagai jenius terkuat dari suku Gila, menyapu era tanpa lawan. Sebelum tanah penciptaan kuno dibuka, dia sudah diakui sebagai jenius tertinggi. Namun setelah memasuki tanah penciptaan kuno, dia tidak pernah kembali. Bahkan para jenius lain yang kemudian keluar dari tanah penciptaan kuno mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Apa yang tidak disangka Luo Xiu adalah jenius tertinggi dari suku Gila meninggal di sini. Jelas sekali, pedang surgawi klan Gila ini hanyalah salah satu tulang di dekatnya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pemilik mayat lainnya setidaknya berada pada level jenius yang tiada taranya, dan bahkan mungkin merupakan jenius yang paling kuat. Semua orang ini sudah mati. Bisa dibayangkan bahwa platform batu yang dipenuhi energi chaos berwarna ungu di hadapan Anda pasti tidak sederhana. Kelihatannya tenang, tapi nyatanya sangat berbahaya. Luo Xiu memahaminya dengan kesadaran spiritualnya. Tetapi ketika kesadarannya belum menyentuh platform batu, tetapi hanya menyentuh energi kekacauan ungu yang dipancarkan oleh menara batu, platform batu itu berguncang dalam sekejap, dan cahaya ungu terus terbang keluar dari platform batu. Setiap sinar cahaya ungu terbuat dari rune dan terlihat sangat mirip dengan cahaya yang dilihat Luo Xiu sebelumnya. Di hadapan cahaya ilahi ini, para beku pada tingkat pencerahan bagaikan semut, dan mereka akan mati mengenaskan jika menyentuh satu saja. Luo Xiu segera mundur, kewaspadaan muncul di matanya. Meskipun dia kuat dan melampaui orang-orang sezamannya, dia tidak berani gegabah dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tabu itu. Luo Xiu tidak melangkah maju, tetapi mengaktifkan teknik mata Jiu Wen Shen Luo dan menatap rune yang membangun cahaya ungu. Rune ini berisi jalan paling kuno, serta misteri pola kuno. Dia pernah memperoleh teknik pola ilahi kaisar kuno. Jadi dia tahu bahwa di zaman kuno, ada 10 orang kuat yang berdiri di puncak zaman kuno dan disebut sebagai 10 tabu paling kuno. Kaisar kuno adalah salah satunya. Teknik pola ilahi kaisar kuno dan teknik pola kuno selanjutnya semuanya berasal dari warisan kaisar kuno. Sayangnya, yang didapat Luo Xiu hanyalah bab pertama dan tidak menjelaskan teknik pola kuno. Bagian kedua. Teknik pola kuno yang sekarang dia kuasai diturunkan selangkah demi selangkah sendiri. Namun, dari rune yang membentuk cahaya ungu, Luo Xiu merasakan teknik kuno lain, yang berbeda dari teknik kaisar kuno.
seni kekaisaran kuno lainnya? Luo Xiu menyipitkan matanya. Jika ini benar, pasti akan menjadi berkah yang besar, karena dia membutuhkan warisan dari orang-orang sakti paling kuno untuk meneguhkan jalannya sendiri, agar dia bisa lebih sempurna memadukan cara dan hukum kedua zaman tersebut. Fusi dan unifikasi. Namun ketika Luo Xiu ingin memahaminya, aura yang sangat berbahaya segera membuatnya mundur dan menarik kesadarannya. Termasuk manusia emas kecil di lautan kesadarannya yang dipadatkan dengan dewa paling kuno dan teknik Tao yang tak ada habisnya, ekspresinya berubah drastis, menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang terjadi dengan aura berbahaya itu? Wajah Luo Xiu menjadi serius, dan pada saat itu, dia merasakan sesuatu. Jika dia tidak mendapatkan kembali kesadarannya tepat waktu, dia mungkin akan mati di sini, yang merupakan bahaya besar. Pada saat yang sama, ketika Luo Xiu berbalik, dia melihat bahwa jalannya datang telah menghilang, dan kekacauan di belakangnya menjadi lebih berbahaya, dan tidak ada cara untuk mundur. Bisakah kita bergerak maju saja? Wajah Luo Xiu memadat, ada bahaya besar sebelum dan sesudahnya, dan dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Dan dengan hati tahu Luo Xiu, dia tentu tidak akan ragu karena hal semacam ini. Setelah menoleh ke belakang, dia melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya sangat tegas, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju platform batu yang tergantung di udara. Berdengung. Ketika Luo Xiu mendekat, platform batu bersinar lagi, dan cahaya ungu yang terbuat dari rune menyapu. Bang! Luo Xiu mengangkat tangannya dan meninjunya, tapi tinjunya mengenai kekosongan dan tidak berdampak sama sekali pada cahaya ungu. Sebaliknya, cahaya ungu mengabaikan serangannya, langsung menembus tinjunya, menembak ke tengah alisnya, dan tenggelam ke kedalaman lautan kesadaran. Ledakan. Di ruang lautan kesadaran, penjahat emas Luo Xiu tiba-tiba berdiri seolah menghadapi musuh yang tangguh, bertarung melawan cahaya ungu yang dibangun dengan rune. Luo Xiu menggunakan pola kuno yang dia pahami untuk memadatkan rune untuk melawan cahaya ungu, tapi dia dengan cepat dirugikan dan terpaksa mundur ke kedalaman lautan kesadaran. Melihat cahaya ungu datang dalam sekejap, itu akan menembus penjahat emas Luo Xiu, dan penjahat emas ini terkondensasi dari asal mula jiwanya. Setelah ditembus, asal jiwanya akan rusak parah, atau tubuh dan jiwanya akan hancur. Pada saat kritis ini, Luo Xiu hanya bisa memanggil menara giok putih kecil untuk berdiri di depan penjahat emas. Kapan? Ada suara benturan besi dan batu, dan cahaya ungu yang langsung menembus tubuh Luo Xiu menghantam menara giok putih kecil seperti suatu zat. Ledakan. Platform batu berguncang lebih kuat, dan semakin banyak cahaya ungu terbang keluar, terus-menerus memasuki alis Luo Xiu, dan membunuh penjahat emas secara berlebihan. Ekspresi Luo Xiu berubah karena terkejut. Pria emas itu memegang menara giok putih kecil di atas kepalanya dan menurunkan tirai tipis berwarna giok. Tabrakan cahaya ungu yang terus-menerus, bahkan dengan perlindungan menara batu giok putih kecil, mengguncang penjahat emas itu berulang kali, membuat sumber jiwa Luo Xiu juga merasakan guncangan hebat, sakit kepalanya terbelah, dan lautan kesadarannya tampak terguncang. Hancur. Tepatnya, jika bukan karena keberadaan merek tertua dan pola kuno primitif di kedalaman lautan kesadarannya pasti sudah lama hancur. Di ruang laut kesadaran, langit dipenuhi cahaya ungu. Setiap sinar cahaya ungu dibentuk oleh susunan rune. Ini sangat kuat dan menakutkan. Bahkan penjahat emas yang digabungkan Luo Xiu dengan metode budidaya di era paling kuno dan tak berujung hanya bisa melawan dengan pertahanan menara giok putih kecil. Ledakan. Tiba-tiba, semua cahaya ungu mengembun, membentuk seberkas cahaya yang lebih menakutkan. Dengan keras, benda itu menghantam tirai tipis yang dibentuk oleh menara batu giok putih kecil. Namun, meski begitu, pertahanan menara giok putih tidak ditembus, dan keduanya menemui jalan buntu. Hingga 1 jam berlalu, aura cahaya ungu menjadi semakin lemah. Luo Xiu mengandalkan kekuatan menara giok putih kecil untuk sepenuhnya menghabiskan kekuatan yang terkandung dalam cahaya ungu. Namun, aura sosok emas kecil Luo Xiu jelas telah melemah. Ada menara batu giok putih kecil yang melayang di atas kepalanya, duduk bersila tepat di tengah lautan kesadaran, pulih dari kehilangan. Tubuh Luo Xiu berdiri di dekat platform batu, tubuhnya berdiri tak bergerak. Dan platform batu tidak lagi mengeluarkan cahaya ungu, yang memberi Luo Xiu cukup waktu untuk pulih secara bertahap. Luo Xiu dengan santai mengeluarkan banyak obat ajaib tingkat atas dan memakan selusin obat sebelum kulitnya kembali normal. Dari sini kita bisa membayangkan betapa berbahayanya pertempuran di lautan kesadaran tadi. Anda harus tahu bahwa dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tidak banyak pertempuran yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi Luo Xiu. Ketika Luo Xiu melihat ke platform batu lagi, dia melihat rune muncul di platform batu. Rune-rune ini disusun bersama dan mengandung suasana misterius.
Luo Xiu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memahami dan menemukan bahwa apa yang terkandung dalam rune ini memang merupakan metode kultivasi paling kuno. Dari segi kehebatannya, itu tidak kalah dengan teknik kaisar kuno. Namun, informasi yang terkandung dalam rune ini terbatas dan bukan merupakan seni kaisar kuno yang lengkap. Bahkan tidak selengkap bagian pertama dari seni kaisar kuno yang diperolehnya. Berdengung. Pada saat ini, portal cahaya ungu muncul di atas platform batu. Ekspresi Luo Xiu tidak berubah. Dia berjalan ke depan dengan tenang, tanpa menemui bahaya lain, dan berjalan langsung ke portal cahaya ungu. Dalam sekejap, waktu berubah, dan terbungkus dalam cahaya ungu, Luo Xiu datang ke sebuah istana. Jadi begitu, cahaya ungu dari platform batu berisi seni pola kuno. Ini adalah ujian yang sangat sulit. Bahkan aku tidak dapat menanggungnya tanpa menara giok putih kecil di tanganku. Setelah diteleportasi ke istana yang aneh, Luo Xiu secara kasar memahami banyak hal. Namun, Luo Xiu menemukan bahwa dia bukan satu-satunya di istana ini, tetapi banyak orang telah datang ke sini. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa tingkat kesulitan level terakhir bisa dikatakan sebagai jalan keluar yang sempit. Bahkan jenius tertinggi seperti klan gila Tiadao pun meninggal. Bagaimana orang-orang ini bisa melewatinya? Suami. Saudara Luo. Zhuo Jingfeng dan Yan Yuer juga melihat Luo Xiu dan datang satu demi satu. Dari perkataan kedua orang ini, Luo Xiu menyadari bahwa 3 jalan bercabang yang asli memiliki tantangan yang berbeda. Platform batu yang ditemui Luo Xiu tidak muncul ke arah pertigaan jalan yang mereka pilih. Dan alasan kenapa banyak orang datang ke istana ini adalah karena mereka mengikuti mereka berdua. Hal ini membuat Luo Xiu terdiam. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan dia beruntung atau buruk. Tapi di saat yang sama, Luo Xiu juga beruntung. Untungnya, dialah yang memilih pertigaan di tengah. Kalau tidak, jika itu adalah Yuer, dia mungkin tidak bisa lulus ujian platform batu itu. Mereka bertiga mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka jauh ke dalam istana. Saya melihat sebuah tangga di istana, dengan 18 tingkat. Di atas tangga, ada sebuah meja dengan batu giok di atasnya, bersinar dengan cahaya cemerlang. Seni kekaisaran paling kuno. Saat Luo Xiu melihat batu giok itu tergelincir, matanya menyusut dan hatinya terbakar. Bagaimanapun juga, seni kaisar kuno yang dia peroleh tidak lengkap. Pemahamannya tentang pola-pola kuno didasarkan pada penjelasan seni kaisar kuno tentang pola-pola ilahi dan disimpulkan oleh dirinya sendiri. Jika dia bisa mendapatkan teknik kekaisaran kuno yang lengkap sebagai referensi, itu akan memungkinkan dia untuk lebih meningkatkan pola kuno, sehingga membawanya lebih dekat ke kesempurnaan dalam aspek budidaya kuno. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga dapat merasakan bahwa di antara banyak biksu di istana ini, terdapat niat membunuh yang tak ada habisnya. Ketika dia melewati tingkat platform batu, banyak orang kuat datang ke istana. Di antara mereka ada beberapa jenius terkuat di Dao Tian. Ada juga beberapa yang belum pernah mendengarnya, tapi aura mereka sangat kuat. Setidaknya dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Ada hampir 300 orang berkumpul di istana saat ini, dan tidak ada yang lemah. Luo Xiu dan yang lainnya sangat kuat. Jika mereka bertarung sendirian, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Kita hanya bisa bergabung. Di antara banyak biksu lainnya, beberapa menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk mengirimkan pesan dan ingin menghubungi orang berkuasa lainnya. Meskipun Luo Xiu belum mencapai titik di mana dia dapat mencegat transmisi suara, dia dapat merasakan sikap halus dari biksu Dao Tian lainnya. Dia menyapu dengan dingin dan berkata dengan tenang, siapapun yang ingin mengambil tindakan, saya, Luo Xiu, akan mengambilnya. Luo Xiu, meskipun kamu benar-benar kuat, tapi jumlah kami banyak, kamu terlalu sombong. Sebuah suara terdengar dingin, namun suaranya sangat tidak menentu sehingga orang tidak tahu siapa yang mengatakannya atau dari arah mana suara itu berasal. Jelas sekali, orang yang mengatakan ini masih sangat takut pada Luo Xiu dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Mereka yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depanku. Luo Xiu berjalan ke depan, mendekati 300 orang kuat sendirian. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh istana berguncang, seolah-olah akan runtuh, dan kekuatannya mengguncang dunia. Tiba-tiba, Luo Xiu mengambil tindakan. Dia menyerang dengan satu telapak tangan, dan telapak tangannya jernih, memadatkan Luo Dharma yang agung. Di tengah kerumunan, ekspresi pria berbaju hijau tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Luo Xiu akan mengincarnya meskipun menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan identitasnya agar tidak terdeteksi. Melarikan diri. Tanpa ragu, pria berbaju hijau itu ingin melarikan diri. Pria ini adalah salah satu pengikut Putra Suci Qingling. Dia melihat tubuh Putra Suci Qingling dipotong dengan matanya sendiri dan tahu bahwa dia bukan tandingan Luo Xiu.
Dia menggunakan sihir Tao dan mengorbankan senjata magis, berharap dapat menghentikan serangan pembunuhan Luo Xiu. Namun, semua itu sia-sia. Sihir Tao dihancurkan dengan satu telapak tangan, dan senjata ajaib itu dihancurkan dengan satu jari. Kekuatan telapak tangan Luo Xiu tak terbendung, menutupi pria berbaju hijau yang ingin melarikan diri di bawah telapak tangannya. Bang! Istana berguncang, dan darah berceceran. Pria berbaju hijau yang bersembunyi di tengah kerumunan dan berbicara tertembak, dan hanya satu tubuh yang jatuh ke tanah. Seluruh daging, darah, dan tulangnya hancur, dan tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Bunuh dengan satu pukulan. Adegan seperti itu, seperti membunuh ayam untuk menakuti monyet, mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak orang mengetahui bahwa pria berbaju hijau adalah salah satu pengikut putra suci Qingling. Mampu menjadi pengikut putra suci Qingling adalah sebuah kejeniusan tersendiri. Tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Namun, masih ada beberapa orang di antara kerumunan itu yang berwajah tenang. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, mereka berpikir bahwa meskipun mereka bukan lawan Luo Xiu, mereka setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka tidak terlalu takut. Sepertinya itu hanya tubuh Dharma yang digunakan untuk membunuh putra suci Qingling, dan efek guncangannya tidak begitu bagus. Luo Xiu menyipitkan matanya. Membunuh orang untuk membangun otoritas adalah cara paling sederhana dan langsung. Namun syaratnya orang yang dibunuh harus memiliki berat badan yang cukup. Jika orang yang terbunuh adalah putra suci Qingling, maka tidak ada yang berani menantangnya dengan mudah saat dia berdiri di sini. Dan yang dia bunuh hanyalah Dharmakaya putra suci Qingling, yang kekuatan aslinya kurang dari 50%. Beberapa biksu biasa mungkin merasa takut, tetapi mereka yang mengaku kuat dan berada di atas level tiada taraf tidak akan semudah itu. Terkejut. Bunuh seseorang dengan satu telapak tangan dan bangun otoritas Anda lagi. Orang-orang yang hadir memandang Luo Xiu dengan berbeda lagi. Namun, kesadaran Luo Xiu juga sangat menyadari beberapa aura kuat yang tersembunyi di antara kerumunan, tetapi orang-orang ini tidak mengungkapkan identitas mereka, dan aura tersebut menghilang dalam sekejap, jadi dia tidak dapat menguncinya. Hati-hati, ada orang kuat yang bersembunyi di tengah kerumunan. Luo Xiu berkata kepada Zhuo Jingfeng dan Yan Yuer melalui transmisi suara spiritual. Pria yang luar biasa. Setelah Zhuo Jingfeng mendengar ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dia tahu betul betapa kuatnya Luo Xiu, dan orang yang dia nilai kuat jelas bukan master biasa. Jenius yang paling kuat, kata-kata seperti itu segera muncul di benak Zhuo Jingfeng. Meskipun mereka juga merupakan keajaiban paling kuat, ada perbedaan di antara keduanya. Zhuo Jingfeng awalnya berada pada level yang tiada taranya. Kemudian, dia membangkitkan darah leluhur dan menambahkan keterampilan rahasia bawaan, dan kemudian dia menjadi yang terkuat. Namun di antara para jenius terkuat, Zhuo Jingfeng juga tahu betul bahwa peringkatnya pasti relatif rendah. Lagi pula, ketika dia bertarung melawan tubuh Dharma Qingling Holisan, dia ditekan. Satu-satunya orang yang masih bisa tetap tenang adalah Luo Xiu. Meja di lantai 18 menarik perhatian semua orang. Namun setiap orang dapat merasakan bahwa semakin dekat mereka dengan 18 langkah tersebut, tekanan yang sangat besar akan datang, sehingga menyulitkan orang untuk maju. Luo Xiu memimpin dan berjalan ke depan, tetapi begitu dia mencapai lantai 18 dari tangga, sebelum dia naik, tekanannya sudah begitu menakutkan sehingga sulit bahkan bagi para jenius yang tak tertandingi untuk menolaknya. Bahkan Luo Xiu tidak menaiki tangga dengan gegabah, karena dia tahu betul bahwa begitu dia menaiki tangga, tekanannya pasti akan semakin kuat. Saat itu, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik, dan orang-orang yang bersembunyi di kegelapan pasti akan melakukan serangan diam-diam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke istana. Seorang wanita cantik memukau berjalan ke arahnya dengan wajah dingin dan aura kuat. Banyak orang menghindarinya dan tidak berani memprovokasi dia. Saya melihat wanita ini berjalan sepanjang jalan, tubuhnya sangat jernih, dan dia langsung menuju tangga lantai 18, berdiri berdampingan dengan Luo Xiu, dengan sangat tenang. Seorang master. Mata Luo Xiu sedikit menyipit saat melihat ketenangan wanita ini. Pada saat yang sama, orang lain sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan keluar dari kerumunan satu demi satu. Namun, hanya mereka yang bisa mencapai tangga lantai 18 yang seperti bulu. Bahkan jika itu adalah bakat yang tiada taranya, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai titik ini. Hanya sedikit orang yang bisa berdiri di barisan depan seperti Luo Xiu. Luo Xiu pada dasarnya tidak mengenal mereka. Mereka semua harusnya adalah orang-orang jenius sejati yang tidak terkenal tetapi telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan dibudidayakan secara diam-diam. Tekanan dari tangga lantai 18 terlalu kuat untuk kita panjat, jadi sebaiknya kita bekerja sama untuk mengalahkannya. Seorang pria berkata dengan dingin.
Oke, seseorang mengangguk. Termasuk Luo Xiu, ada total 23 orang di baris pertama, dan aura masing-masing dari mereka setidaknya sebanding dengan Zhuo Jingfeng dan Yan Yuer, termasuk yang terkuat. Luo Xiu tidak terkejut dengan hal ini. Jika hanya ada satu orang di Dao Heaven yang dapat mencapai level ini, ada juga 3.000 orang di 3.000 Dao Heaven. Mungkin tidak banyak, tapi setidaknya ribuan orang pasti hadir. Hanya ada 23 orang di sini, sebenarnya tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, tanah penciptaan kuno begitu besar sehingga semua orang tersebar. Kecuali tempat Luo Xiu dan yang lainnya berada, ada juga kreasi menakjubkan di tempat lain. Sampai pada titik di mana semua orang terkuat tertarik padanya. Luo Xiu tidak menolak usulan siapapun untuk bergabung. Setelah semua orang setuju, mereka segera mengambil tindakan. Aura 23 orang bersatu dan mulai naik ke lantai 18. Saat dia menaiki tangga, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Awalnya, semua orang hanya bisa melihat kotak meja dan slip giok. Sekarang kita dapat melihat bahwa di ujung 18 anak tangga, tidak hanya ada satu meja, tetapi banyak meja, masing-masing dengan harta karun diletakkan di atasnya. Ada obat-obatan magis yang bersinar, harta rahasia yang kuat, berbagai senjata magis, atau slip giok yang merekam seni Tao dan magis. Ledakan. Ke-23 orang itu hanya bergabung sesaat, dan segera mereka bertarung sendiri-sendiri, mencoba merebut lebih banyak harta. Di salah satu meja terdapat lonceng perunggu seukuran kepalan tangan, dengan nafas mengalir, sangat mirip dengan lonceng pembunuh Dao yang legendaris. Tapi Luo Xiu yakin itu pasti bukan lonceng pembunuh Dao yang asli, dan mungkin itu tiruan. Namun, tiruannya pun pasti sangat kuat. Ia meniru aura lonceng penghancur Dao. Jika Anda bisa memahaminya, Anda mungkin bisa memahami kekuatan penghancur Dao yang paling kuat darinya dan mengembangkan kekuatan supernatural yang besar. Namun, bukan ini yang dipikirkan Luo Xiu. Tanah ciptaan kuno adalah bagian tertua dari langit dan bumi yang tertinggal, membawa harapan. Dan tiruan Dao Mi Dao Zong muncul di sini, apa maksudnya? Mungkinkah dikatakan bahwa 10 harta karun legendaris yang tak ada habisnya adalah senjata ajaib yang tersisa dari zaman paling kuno? Perkelahian telah terjadi, dan banyak orang kuat bertarung dengan sengit. Banyak orang yang mengincar Mi Dao Bell dan ingin merebutnya. Tentu saja, beberapa orang juga mengincar slip giok yang mereka lihat di awal. Banyak orang menduga slip batu giok ini berisi seni kekaisaran dari zaman kuno. Dalam legenda dunia Tao, seni kekaisaran paling kuno adalah seni rahasia yang lebih berharga dan kuat daripada 10 sihir terkuat. Luo Xiu juga terlibat dalam perkelahian itu. Seseorang mengambil tindakan, dan sosok itu muncul di belakangnya dan membunuhnya dengan sebuah pukulan. Kecepatan dan kekuatannya luar biasa. Bang! Luo Xiu berbalik dan memukulnya dengan telapak tangan. Saat telapak tangannya bertabrakan, akibatnya meledak. Dan Luo Xiu juga melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah wanita yang baru saja datang ke sini. Tubuh fisik wanita ini juga sangat kuat. Dia bertabrakan dengan Luo Xiu dan tidak terlempar. Menarik, dengan level saya saat ini, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan saya secara fisik. Luo Xiu tersenyum tipis, melangkah maju, mengambil inisiatif menyerang, dan menyerang wanita itu dengan telapak tangannya. Wanita ini memiliki rambut panjang berwarna ungu dan mata biru yang seolah mengandung guntur dan kilat. Bang! Keduanya bertabrakan lagi, dan kekuatan rune meledak. Rune itu terbuat dari pola kuno. Seni paling kuno. Luo Xiu bahkan lebih terkejut lagi. Jelas sekali wanita berambut ungu ini tidak sederhana. Seperti dia, rekan praktisi Tao dan Dharma yang paling kuno dan tak ada habisnya juga menguasai seni pola kuno.